형 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diagram PT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Sukardoe, saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Angel Lala sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Nazla Syaban sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anggota sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Salman Insan Banita sebagai anggota kelompok. Selamat menonton, Pak. Oke, masuk pada bagian pertama. Seperti pada keterangan di samping, yaitu dimulai dengan garis BTA, yaitu penurunan titik beku. Nah, sebelum itu, saya mau jelaskan lagi nih, kalau garis yang hitam ini merupakan garis dari pelarut murni atau air. Oke, sedangkan yang garis yang kuning ini merupakan dari larutan, garis dari larutan atau air yang sudah tergabung dengan zat partikel yang lain. Oke, jadi B ke A adalah penurunan titik beku. Ingat, penurunan titik beku itu selalu 0 derajat dan di bawah 0 derajat. Oke, tergantung dari zat terlarut yang ada pada larutan tersebut. Oke, kalau hanya pelarut itu pasti 0 derajat saja. Oke, Selanjutnya garis CKD yaitu kenaikan titik didih. nah, garis C ke D adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu selalu 100 derajat dan 100 derajat ke atas. Oke, tidak kurang, itu tergantung dari zat terlarut yang ada pada larutan tersebut. Kalau yang pelarut murni itu hanya 100 derajat Celcius yang dibutuhkan untuk mendidih. Oke, garis HGG yaitu penurunan tekanan uap. Nah, garis H ke G merupakan tekanan uap yang dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Selanjutnya garis FKB yaitu garis beku pelarut. Nah, F ke B merupakan garis beku pelarut. Seperti yang saya bilang tadi, garis hitam ini merupakan garis dari pelarut murni atau air. Nah, titik beku air itu hanya sampai di 0 derajat Celcius. Di 0 derajat Celcius dia sudah membeku. Selanjutnya garis EKA yaitu garis beku larutan. Garis E ke A merupakan garis beku larutan. Garis beku larutan, oke? Jadi garis beku larutan itu ini, tapi garis larutan itu yang kuning ya. Jadi perhatikan yang kuning. E ke A, dari E ke A itu merupakan garis beku larutan. Larutan akan membeku di suhu di bawah 0 derajat Celcius. Oke, karena ia memiliki zat partikel pelarut, zat partikel yang sudah bercampur dengan air, sehingga dia itu semakin sukar untuk membeku. Makanya dibutuhkan suhu di bawah 0 derajat Celcius untuk membeku, beda dengan pelarut murni. Selanjutnya garis FKC yaitu garis didih pelarut. F ke C merupakan garis didih pelarut. Garis didih pelarut atau air murni selalu hanya mendidih di 100 derajat Celcius, tidak lebih, karena dia tidak bercampur dengan zat apapun, dia hanya air. Oke. Selanjutnya garis EKD yaitu garis didih pelarutan. Garis I ke E ke D garis didih lautan. E ke D merupakan garis didih lautan. Seperti yang saya bilang tadi, garis kuning adalah garis larutan. Itu karena sudah bercampur dengan zat partikel yang lain, yang menyebabkan ia membutuhkan suhu lebih dari 100 derajat Celcius untuk mendidih. Karena itu ada titik zat terlarut yang suhu campur dengan pelarut murni. Selanjutnya garis FKH yaitu garis uap pelarut. F ke H merupakan garis uap pelarut. F ke H, seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan garis
pelarut murni. Oke. F ke A. Air atau pelarut murni akan menguap di saat di suhu 100 derajat Celcius. Oke, ini untuk pelarut murni. Oke, yang terakhir garis E ke G yaitu garis uap larutan. E ke G ini merupakan garis larutan. Oke, dari E ke G merupakan garis uap larutan yang dipengaruhi oleh suhu. Oke, jadi yang larutan ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi agar dapat menguap. Oke, beda dengan yang pelarut murni. Selanjutnya kita masuk ke penurunan tekanan uap dan tapir. Adanya zat terlarut di dalam pelarut menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar menguap. Dalam suatu larutan, partikel-partikel zat terlarut menghalangi gerak molekul pelarut untuk berubah dari bentuk cair menjadi bentuk uap, sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Jadi tekanan uap pelarut lebih besar dari tekanan uap larutan. Kita masuk ke kenaikan titik didih. Adanya zat terlarut dalam larutan menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar mendidih. Hal ini disebabkan adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan yang menghalangi peristiwa penguapan pelarut. Oleh karena itu, penguapan partikel pelarut dalam larutan membutuhkan energi yang lebih besar. Jadi, titik didih pelarut lebih kecil daripada titik didih larutan. Baik, yang terakhir kita masuk pada penurunan titik beku delta TF. Seperti halnya pada kenaikan titik didih, adanya zat terlarut dalam larutan akan mengakibatkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya, atau larutan sukar membeku. Jadi, titik beku pelarut lebih besar daripada titik beku larutan. Itulah presentasi kami mengenai diagram PT. Jika ada kesalahan selama proses penjelasan kami mohon maaf. Sekian